Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta sidang kedua kita pada hari ini adalah Zilda Aini. Ya, Zilda Aini. Zilda akan menjelaskan skripsinya. Ya, skripsinya Zilda itu berjudul Analisis Keterampilan Sosial Berbasis Kearifan Lokal melalui kegiatan seni tari di Sanggar Tari Retno Puspita daerah Depok. Ya. Dan pembimbingnya adalah Ibu Latifa Qurrata Aini, MPD. Dan Zilda, saya akan berikan kamu kesempatan untuk menjelaskan skripsimu secara lengkap. Ya, kemudian nanti saya akan berikan pertanyaan sesuai dengan hasil temuan penelitianmu. Tapi sebelum itu, mari kita buka sesi sidang kedua ini dengan sama-sama membaca basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kamu dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar. Silakan, Zilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dr. Sofian Hadi MPD selaku dosen peneliti skripsi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Zilda Aini dengan NIM 2017-820159. Suaramu kecil sekali, Zilda. Oke, masih kecil. Halo. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sofian Hadi MPD selaku dosen peneliti skripsi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Zilda Aini dengan NIM 2017-820159. Di sini saya akan presentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Keterampilan Sosial Berbasis Kearifan Lokal melalui kegiatan seni tari di Sanggar Retno Puspita daerah Depok. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang pertama yaitu keterampilan sosial merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik, yang dapat digunakan sebagai bekal untuk peserta didik hidup bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya, kearifan lokal seni tari daerah dapat mengembangkan keterampilan sosial. Keterampilan sosial sangat penting dikembangkan peserta didik untuk keberhasilan hidupnya, baik dalam pendidikan maupun dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, kearifan lokal seni tari daerah hampir punah seiring dengan pesatnya perkembangan zaman di Indonesia. Banyak sekali rakyat Indonesia yang sudah tidak melestarikan seni tari yang ada di daerahnya masing-masing. Seni tari dinilai sebagai kegiatan yang kuno, membosankan, dan mengganggu tugas utama seorang peserta didik, yaitu belajar. Selanjutnya, ada tujuan masalah. Tujuan dan rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah bagaimana menganalisis keterampilan sosial berbasis kearifan lokal melalui kegiatan seni tari di Sanggar Tari Retno Puspita daerah Depok. Bagaimana pelaksanaan keterampilan sosial berbasis kearifan lokal melalui kegiatan seni tari di Sanggar Tari Retno Puspita daerah Depok. Apa saja kendala dan cara mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan keterampilan sosial berbasis kearifan lokal melalui kegiatan seni tari di Sanggar Tari Retno Puspita daerah Depok. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui cara menganalisis keterampilan sosial berbasis kearifan lokal melalui kegiatan seni tari di Sanggar Tari Retno Puspita daerah Depok. Untuk mengetahui pelaksanaan keterampilan sosial berbasis kearifan lokal melalui kegiatan seni tari di Sanggar Tari Retno Puspita daerah Depok. Untuk mengetahui kendala dan cara mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan keterampilan sosial berbasis kearifan lokal melalui kegiatan seni tari di Sanggar Tari Retno Puspita daerah Depok. Sebentar, Pak.
Kenapa kok berhenti? Silakan, lanjutkan. Bentar Pak, keluar. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Yaitu keterampilan sosial, kearifan lokal, kegiatan seni tari, selanjutnya pendidik atau pelatih, peserta didik, yang kendala yang dihadapi dalam keterampilan sosial berbasis kearifan lokal melalui kegiatan seni tari, bahan evaluasi dari kendala yang dihadapi dalam keterampilan sosial berbasis kearifan lokal melalui kegiatan seni tari, dan menganalisis keterampilan sosial berbasis kearifan lokal melalui kegiatan seni tari. Selanjutnya ada kajian teori. Kajian teori keterampilan sosial adalah suatu kemampuan seseorang individu untuk bersosialisasi atau berinteraksi dengan adanya proses belajar dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Di antaranya ada ciri-ciri keterampilan sosial, aspek-aspek keterampilan sosial, kegunaan keterampilan sosial, faktor-faktor keterampilan sosial. Selanjutnya, kearifan lokal. Kearifan lokal adalah sebuah keberagaman lokal yang di dalamnya terdapat nilai-nilai baik dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sehingga dapat dikembangkan untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan di lingkungan masyarakat tersebut. Di antaranya ada ruang lingkup kearifan lokal, ciri-ciri kearifan lokal, misi kearifan lokal, bentuk-bentuk kearifan lokal, dan kearifan lokal seni tari daerah Depok. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Tempatnya di Sanggar Tari Retno Puspita. Penelitian dimulai dari Juli sampai bulan Agustus tahun 2021. Metode penelitian yang saya gunakan pendekatan studi kasus, yaitu metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus yang bermaksud mendeskripsikan hasil penelitian dan berusaha menemukan gambaran menyeluruh mengenai suatu keadaan untuk menjelaskan dan mencoba mendeskripsikan keterampilan sosial berbasis kearifan lokal melalui kegiatan seni tari. Selanjutnya, subjek penelitian saya. Subjek dalam penelitian ini, saya menggunakan satu pendidik atau pelatih dan 7 peserta didik di Sanggar Tari Retno Puspita. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Saya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data. Saya pertama pengumpulan data, kemudian prediksi data, penyajian data, dan verifikasi. Selanjutnya teknik keabsahan data. Saya menggunakan triangulasi teknik. Selanjutnya deskripsi data. Data tempat penelitian. Data tempat penelitian. Sanggar Tari Retno Puspita merupakan salah satu sanggar yang mengacu pada tujuan didirikannya Sanggar Tari Retno Puspita, yaitu mewadahi peserta didik untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas khususnya bidang seni tari. Selain itu, Sanggar Tari Retno Puspita didirikan untuk melatih peserta didik menari dengan melestarikan tradisi atau kebudayaan Indonesia. Sanggar Tari Retno Puspita terletak di Jalan Cagar Alam, Gang Damai 2, nomor 48, Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan hanya di dalam ruang lingkup Sanggar Tari Retno Puspita yang melibatkan pelatih dan peserta didik. Visi dan misi dan moto. Visi ikut serta dan berperan aktif dalam pelestarian dan mengembangkan budaya. Oke, tidak usah dibaca visi misinya, langsung ke hasil penelitian dan pembahasan. Hasil analisis datanya, proses pelaksanaan kegiatan seni tari berbasis kearifan lokal di Sanggar Tari Retno Puspita. Kemudian, peserta didik memiliki nilai-nilai keterampilan sosial. Peserta didik mengetahui macam-macam dan ciri khas kearifan lokal seni tari di Depok. Selanjutnya ada interpretasi hasil penelitian. Proses pelaksanaan kegiatan seni tari dengan keterampilan sosial berbasis kearifan lokal di Sanggar Tari Retno Puspita, kendala dan cara mengatasinya dalam kegiatan seni tari dengan keterampilan sosial berbasis kearifan lokal Sanggar Tari Retno Puspita.
Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, keterampilan sosial berbasis kearifan lokal melalui kegiatan seni tari di Sanggar Tari Retno Puspita sudah cukup baik. Yang kedua, pelaksanaan sosial berbasis kearifan lokal melalui kegiatan seni tari di Sanggar Tari Retno Puspita berjalan dengan baik. Pelatih atau pendidik seni tari sudah memahami aspek-aspek keterampilan sosial dan mengetahui macam-macam dan ciri khas kearifan lokal seni tari di Depok. Yang ketiga, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan keterampilan sosial yaitu beberapa peserta didik masih belum terbiasa dalam mengungkapkan pendapat, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang diberikan pelatih seni tari. Selanjutnya ada saran bagi pemilik sanggar sebagai masukan untuk selalu memantau dan mengevaluasi setiap sikap dan tingkah laku peserta didik dan pendidik agar dapat meningkatkan keterampilan sosial berbasis kearifan lokal melalui kegiatan seni tari di Sanggar Tari Retno Puspita. Bagi pendidik atau pelatih dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan masukan kepada pendidik agar memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi siswa dan meningkatkan keterampilan sosial berbasis kearifan lokal melalui kegiatan seni tari di Sanggar Tari Retno Puspita. Selanjutnya, bagi peserta didik diharapkan dapat meningkatkan keterampilan sosial berbasis kearifan lokal melalui kegiatan seni tari di Sanggar Tari Retno Puspita. Berikut kisi-kisi instrumen penelitiannya. Udah, ini tidak perlu, sudah saya kira cukup ya. Zilda, ini silakan langsung ke slide pertama di judulmu saja ya. Di slide pertama silakan. Oke. Pertanyaan pertama untuk Zilda ID ya, kaitannya dengan judul yang kamu buat di sini, analisis keterampilan sosial berbasis kearifan lokal melalui kegiatan seni tari di Sanggar Tari Retno Puspita daerah Depok. Ya, kalau dari judulmu ini, maka hasil dari penelitianmu nanti berupa berupa deskripsi ya, hasil analisis kaitannya keterampilan sosial, kemudian kaitannya kearifan lokal, dan melalui kegiatan seni tari. Ya, pertanyaannya di sini, kamu melakukan analisis sosial berbasis kearifan lokal, kemudian melalui kegiatan seni. Tahapan kegiatan seni untuk menganalisis keterampilan sosial berbasis kearifan lokal itu bagaimana? Silakan. Saya melakukan observasi pertama-tama Pak tentang keterampilan sosial yang ada di Sanggar Tari tersebut, dan juga wawancara di Sanggar Tarinya juga. Oke, tahapan kegiatan kegiatan seni tari untuk menganalisisnya berarti dengan observasi dan wawancara saja. Iya, dan dokumentasi, Pak. Oke, dan dokumentasi, ada wawancara ya. Kemudian dokumentasi, ada observasi juga ya, berarti. Oke. Kemudian hasil dari penelitianmu ini yang menurutmu menurutmu memberikan dampak yang bagus itu apa dari hasil ini? Jadi saya bisa tahu sebenarnya kegiatan seni tari di Sanggar Tari ini dapat membuat siswa itu memiliki keterampilan sosial atau tidak. Dapat memiliki keterampilan sosial atau tidak ya. Jadi kalau dari judulmu di sini kamu menganalisis keterampilan sosial mereka. Berarti mereka masing-masing itu sudah mempunyai keterampilan sosial. Dan keterampilan sosial masing-masing dari partisipan penelitian itulah yang kamu berikan deskripsinya ya. Oke, Zilda? Oke? Ya. Oke. Kemudian selanjutnya slide kedua silakan. Oke, di slide kedua
ini juga sama ya dengan yang pertama tadi, di latar belakang masalah ya harusnya kamu tidak hanya membaca poin-poin ini tapi dijelaskan maksudnya apa ya. Keterampilan sosial merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Kenapa keterampilan sosial itu penting? Dijelaskan ya. Kemudian kaitannya dengan kearifan lokal ya. Seni tari daerah dapat mengembangkan keterampilan sosial. Bagaimana ya mengembangkan kearifan lokal seni tari dengan kaitannya dengan keterampilan sosial itu juga harus dijelaskan ya. Jadi bukan membaca ya. Jadi ketika diberikan ujian sidang itu adalah untuk mengukur, untuk mengetahui pemahamanmu secara komprehensif, secara utuh ya. Jadi tidak hanya berupa apa yang kamu tuliskan saja di sini. Begitu juga yang ketiga, kearifan lokal seni tari daerah hampir punah seiring dengan pesatnya perkembangan zaman di Indonesia. Dijelaskan kenapa sampai punah, fakta-faktanya itu apa-apa saja ya. Itu harus ada di bab 1 ya. Mudah-mudahan sudah ada ya. Kemudian seni tari dinilai sebagai kegiatan yang kuno, membosankan dan mengganggu tugas utama seorang peserta didik yaitu belajar. Ya. Ini klaim seperti kuno, membosankan, ini datang dari siapa? Kemudian kenapa kok justru seni tari ini mengganggu tugas utama sebagai seorang peserta didik? Nah, itu dijelaskan juga, dipaparkan. Ya, oke. Silakan selanjutnya, yang slide berikutnya. Oke, di slide berikutnya di sini ini juga sama tujuan dan rumusan masalah. Ini kamu sederhanakan saja ya, rumusan permasalahan kamu sesuai dengan tujuan yang ada pada judulmu itu ya, sehingga jelas ya, bukan untuk mengetahui cara menganalisis ya. Kamu di judul mengatakan menganalisis, kan analisis keterampilan sosial. Berarti tujuan penelitiannya untuk mendeskripsikan hasil analisis keterampilan sosial berbasis kearifan lokal. Gitu ya. Jadi bukan untuk mengetahui cara menganalisis, bukan cara yang kamu jelaskan lagi, tapi hasil ya, hasil dari proses tahap menganalisis keterampilan sosial berbasis kearifan lokal yang kamu lakukan. Begitu ya. Begitu juga untuk yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan keterampilan sosial. Oke, bagaimana implementasi ragam keterampilan sosial yang sudah ada di sana. Ya. Oke, lanjutnya silakan, slide berikutnya. Oke, ini juga untuk yang bab 2 ya. Bab 2 sekali lagi sama dengan yang sebelumnya tadi, ketika kita memilih ragam teori yang ada, harus kita jelaskan relevansi antara keterampilan sosial, kemudian kearifan lokal, ya harus jelas ya apa hubungan antara keduanya, bagaimana keduanya menjadi satu kesatuan teori yang kami gunakan ketika menyelesaikan penelitian ini. Gitu ya Zilda ya. Oke. Berikutnya silakan. Berikutnya. Oke, kerangka berpikir. Ini juga kerangka berpikir itu kamu mulai dari keterampilan sosial, kemudian kearifan lokal, kegiatan seni tari. Ini juga agak random juga ya kerangka berpikirnya. Kerangka berpikir ya biasanya kan dimulai dengan kaitannya ragam permasalahan yang ada, kemudian apa saja yang menjadi fakta yang ada di dalam ini ya, di dalam seni tari tersebut, ya di dalam sanggar seni tari tersebut. Kemudian kamu kaitkan berikutnya dengan keterampilan sosial, kemudian ada kearifan lokal, baru kemudian ke kegiatan seni tari. Bukan justru yang bawah-bawahnya malah ke kendala ini segala macam ya. Gitu ya Zilda ya, nanti kamu perbaiki. Oke. Kemudian slide berikutnya silakan. Oke, untuk metodologi penelitian, ini pendekatan kualitatif studi kasus, subjek dalam kemudian wawancara observasi dokumentasi, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Berikutnya adalah triangulasi datanya. Bagaimana cara kamu untuk ini ya, untuk triangulasi datanya?
Saya menggunakan triangulasi data teknik, Pak. Ya, caranya bagaimana coba? Yaitu dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam data ini, data yang diperoleh dengan wawancara, kemudian dilakukan pula observasi dengan dokumentasi. Bila dengan ketiga teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti layak melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Oke, terima kasih. Berikutnya, studi kasus. Tujuannya apa sebenarnya studi kasus itu? Penelitian, studi kasus itu tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya bermaksud untuk mendeskripsikan hasil penelitian dan berusaha menemukan gambaran menyeluruh mengenai suatu keadaan, yaitu mendeskripsikan tentang keterampilan sosial berbasis kearifan lokal melalui kegiatan seni tari di Sanggar Tari Ratna Puspita daerah Jakarta. Oke, selanjutnya silakan ke ke hasil penelitianmu. Oke, di hasil penelitian ini harus kamu rinci secara jelas ya, karena kamu menganalisis kaitannya dengan ini ya tadi ya, keterampilan sosial ya. Ada apa-apa sajakah ya kaitannya dengan keterampilan sosial, kemudian kearifan lokal yang mana sajakah ya, itu harus kamu masukkan poin-poinnya semua ya. Oke. Kemudian interpretasi hasil penelitian, proses pelaksanaan kegiatan seni tari dengan keterampilan sosial berbasis kearifan lokal di Sanggar, kendala dan cara. Oke, kamu di sini mengetengahkan diinterpretasi malah kendala dan caranya. Jadi hasil analisisnya bagaimana? Ya, jadi itu diinterpretasikan. Oke, untuk yang hasil penelitiannya. Jangan sampai malah justru menyebutkan kendalanya yang ada di interpretasi hasil penelitian. Tinggal kamu breakdown saja hasil analisis keterampilan sosialnya itu ini, kemudian kamu jelaskan. Begitu ya, Zilda? Oke, berikutnya silakan. Oke, untuk kesimpulan keterampilan sosial berbasis kearifan lokal melalui sudah cukup baik. Ini kesimpulan seperti apa nih juga sudah cukup baik ya. Jadi ini kan kamu menganalisis. Jadi berdasarkan hasil analisis keterampilan sosial yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwasanya keterampilan sosial yang dimiliki para pendidik itu ini ya. Jadi silakan kamu sebutkan ya. Kemudian pelaksanaan sosial berbasis kearifan lokal. Oke, jangan hanya cukup baik, berjalan dengan baik. Ini kesimpulan apa? Jadi silakan nanti dijabarkan ya. Oke, Zilda. Oke, saya kira cukup itu saja untuk sidang sesi kedua ini ya. Dan silakan nanti masukan-masukan saya gunakan kemudian untuk diperbaiki ya, perbaiki nanti skripsi lengkapnya ya. Dan silakan ditutup Zilda. Terima kasih Pak, terima kasih atas saran dan masukannya. Saya dapat memperbaikinya. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Zilda Aini sudah memaparkan skripsi lengkapmu dan semoga hasilnya nanti tidak mengecewakan sesuai dengan harapan. Gitu ya Zilda ya. Untuk Istiqomah sama Fawaz Hamid, karena ini sudah hampir ini ya waktu untuk sholat Jumat, berarti nanti kita setelah sholat Jumat ya, Isti sama Fawaz ya. Oke? Baik, Pak. Iya Pak, baik Pak. Oke, ya udah kalau gitu mari kita akhiri sesi kedua ya pada sesi sidang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan silakan rekamannya di stop, kemudian nanti linknya kirimkan ke saya. Gitu ya Zilda ya. Sampai jumpa nanti ya teman-teman setelah habis Jumatan ya. Oke, Fawaz, Hamid dan Istiqomah.